Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa kesyirikan merupakan hal yang sangat berbahaya. Kita harus merasa takut, baik itu terhadap diri sendiri, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum, ya, untuk terperosok dalam perbuatan syirik. Maka dari itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk mengingatkan mereka, memperingatkan mereka akan bahaya kesyirikan. Memperingatkan mereka dari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat kita yang berbau kesyirikan. Salah satunya yaitu fenomena mengadopsi spirit doll atau boneka arwah. Kenapa bahasanya mengadopsi? Karena memang boneka-boneka tersebut dianggap seperti layaknya seorang anak oleh pemiliknya. Dirawat, dimandikan, dikasih wangian, bajunya diganti, kalau tidur baju ini, kalau main baju ini, dia dijemur, bahkan dikasih makan. Walaupun makanannya gak dimakan, gak diminum, disediakan. Ya, di hadapan boneka itu. Untuk mengetahui hukum tentang spirit doll ini, ya, kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan spirit doll atau boneka arwah. Ya, disebutkan dalam salah satu web, ya, theculturetrip.com. Saya pakai terjemahnya aja. Dalam istilah lain, spirit doll disebut juga sebagai look dev atau child angels, anak dewa atau anak malaikat. Yaitu boneka bayi plastik yang mirip seperti bayi sungguhan, katanya. Yang dipercaya telah dirasuki oleh arwah dan dapat membawa keberuntungan serta kemakmuran di masa depan. Look dev ini diperlakukan seperti bayi atau anak sungguhan. Mereka diberi makan, diberi pakaian, dan dibuai. Ya, diasuh, dirawat. Ya, definisi ini dapat dengan mudah kita cari di internet. Ya, karena hampir semuanya mengatakan seperti itu. Dari deskripsi ini jelas ya bagi kita seorang muslim, ya, yang memiliki akidah, ya, bahwa pengadopsian boneka seperti ini syarat akan dengan kesyirikan. Ya. Hal ini merupakan bentuk lain dari paganisme. Apa itu paganisme? Penyembahan berhala. Hanya saja dikemas dalam bentuk baru yang dianggap kekinian. Ya, tren. Namun hakikatnya tidak berbeda. Ini masih berkaitan erat dengan penyembahan berhala, keyakinan terhadap berhala. Ya, di mana di situ pemiliknya meyakini bahwa boneka ini bisa mendatangkan keberuntungan. Bisa menenangkan hati. Menjauhkan dari kemadharatan, ya, menjadikan karirnya sukses dan seterusnya. Ya, di antara motif yang ada, ya, yang dilakukan atau yang ada pada para pemilik boneka ini, ya ini. Dan ini, ya, merupakan salah satu praktik klinik yang jauh dari tuntunan Islam, ya, bahkan dilarang di dalam Islam dengan berbagai alasan. Di antaranya yang pertama, ya, karena di dalam pengadopsian boneka arwah ini, ya,
Di sana ada unsur menisbatkan manfaat dan madarat kepada selain Allah. Ya, tadi dari definisinya apa? Ya, mereka meyakini bahwa boneka ini bisa mendatangkan manfaat, ya, melancarkan karir, usaha dan seterusnya, dan menghilangkan madarat. Padahal keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita sebagai seorang muslim, kita meyakini tidak ada satupun yang dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan kita dari kemadaratan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangankan boneka, arwah, jin, Nabi pun tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa menghindarkan kemadaratan dari kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ini boneka. Arwah, jin, sama sekali tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa manfaat dan madarat itu hanya milik Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah datangnya. Manfaat, nikmat itu dari Allah datangnya. Dan apabila kamu ditimpa oleh kemadaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Karena memang kemadaratan dari Allah. Hendaknya kita meminta pertolongan agar dijauhkan dari kemadaratan hanya kepada Allah, bukan pada boneka. Ya, bukan pada penunggu jin, penunggu gunung. Bukan. Ya, mereka tidak mampu untuk melakukan apapun. Yang mampu untuk menghindarkan kemadaratan adalah Allah. Oleh karena itu Allah melarang kita untuk meminta manfaat, mencegah kemadaratan selain kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Dan janganlah kamu memohon kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa mendatangkan kemadaratan untukmu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Apabila kamu melakukannya maka sungguh kamu termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim. Allah melarang kita untuk memohon, menyeru kepada selainnya dalam hal meminta manfaat atau menghindarkan kemadaratan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa ya kita dilarang untuk ya mengadopsi boneka arwah ini? Karena ini termasuk jimat. Boneka ini termasuk jimat. Ya, atau dalam bahasa tauhidnya tamimah. Apa itu tamimah? Yaitu segala sesuatu yang dipakai dengan keyakinan bahwa hal tersebut bisa mencegah bala, mencegah musibah, ya, serta ain. Nah, ain itu gangguan yang disebabkan oleh mata jahat. Tadi kan orang yang mengadopsi boneka arwah ini memiliki keyakinan bahwa boneka ini bisa menghindarkan dia dari kemadaratan. Berarti boneka ini statusnya sama seperti jimat. Sementara memiliki jimat atau memiliki keyakinan terhadap benda-benda yang dianggap bisa menghilangkan bala atau mendatangkan manfaat, ya, memelihara jimat, ini termasuk dari kesyirikan. Termasuk dari kesyirikan. Sebagaimana diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang memakai tamimah, yang memakai jimat, sungguh ia telah berbuat syirik. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian alasan yang lainnya, ketika mengadopsi boneka arwah ini, maka di sana ada unsur meminta bantuan kepada setan dari kalangan jin. Ya, dia meminta bantuan, tolong kepada setan.
Ya, karena orang yang menggunakan spirit doll atau mengadopsi boneka arwah, dia meyakini bahwa boneka tersebut diisi oleh arwah, oleh jin yang dapat membantunya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk memperoleh kesuksesan. Ya. Andai saja klaim ini benar, ya, di dalam boneka itu ada jinnya, arwahnya, maka dia telah meminta tolong kepada jin. Ya. Dan ini tidak boleh. Ya, meminta tolong kepada jin, kepada setan, ya, untuk dihindarkan dari kemudaratan atau ingin dimudahkan urusannya, ya, ini dilarang oleh agama. Di dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya, ketika seorang meminta tolong kepada jin, ya, maka bahayanya adalah bukannya dibantu atau seakan-akan dibantu, tapi ternyata pada kenyataannya justru, ya, permohonan tolongnya ini menambah kesalahan, ya, menambah kesesatan, ya, dan menambah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, alasan yang terakhir dari sekian banyak alasan, ya, kenapa diharamkan untuk mengadopsi boneka arwah ini, karena, ya, boneka tersebut berbentuk seperti patung. Dia termasuk surah, gambar apa? 3 dimensi, ya, 3 dimensi, ya, dalam bentuk seni rupa, ya, sama seperti patung. Di mana, ya, ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita bahwa apabila ada di suatu rumah, ya, patung atau suatu gambar yang berbentuk nyawa, makhluk yang bernyawa, ini akan dijauhi oleh malaikat. Rumah tersebut tidak akan dimasuki oleh malaikat. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, ya, dari Abu Talha radhiyallahu anhu, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk yang bernyawa. Termasuk boneka seperti ini. Ya, dia bentuknya sempurna seperti halnya bayi. Ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya. Walaupun memang berkaitan dengan boneka ini, ya, ada yang dibolehkan. Ya, boleh untuk memiliki boneka untuk anak perempuan, anak kecil. Laki-laki nggak boleh. Ya, anak perempuan. Ya, ini mainan anak perempuan dibolehkan. Ya, karena ada riwayat bahwa Aisyah dulu pernah bermain-main boneka. Pernah bermain-main boneka, tapi para ulama mengatakan, ya, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, hendaknya bonekanya tersebut, ya, tidak mirip 100% seperti makhluk yang bernyawa. Ya, seperti manusia, seperti enggak. Ya, entah matanya dihilangkan, ya, atau bagaimanalah caranya, ya. Jangan sampai sama persis seperti makhluk yang bernyawa. Jadi harus boneka tersebut terkesan tidak mungkin ada nyawanya. Tidak mungkin ada nyawanya karena bentuknya jauh dari kemiripan dengan makhluk. Ya, jadi dikhawatirkan kalau seorang, ya, mengoleksi, ya, benda-benda seperti ini, bentuknya seperti makhluk, ya, tidak dimasuki oleh malaikat. Kalau malaikat tidak masuk rumah, lantas siapa yang masuk? Syaitan, ya, jin, ya, benda-benda seperti ini, ya, Allah Ta'ala alam, ya, merupakan salah satu benda-benda yang dapat mengundang datangnya syaitan. Ya, syaitan menyukai benda-benda seperti ini.
Ya, makanya di dalam dunia persihiran, perdukunan, benda seperti ini biasa digunakan sebagai alat ya untuk sihirnya ini. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.